Dan yang terakhir, kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan, yang saya kira itu materi yang sangat luas sekali, tapi saya akan coba untuk meringkas lebih pendek sehingga 10 menit bisa saya lampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, pada video informasi kali ini saya akan memberikan informasi terkait rapat DPR RI yang disertai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, teman-teman. Nah, di sini rapat ini juga disertai oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada beberapa isu yang dibahas dalam rapat ini, teman-teman. Namun di sini saya akan berfokus pada isu pengupahan, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum video ini dilanjut, saya harap teman-teman support channel ini dengan cara tekan like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan informasi dari channel ini. Nah, baik teman-teman, tanpa harus berlama-lama lagi, kita simak sama-sama. Sekarang ini pukul 10 lewat 31 menit. Sampai jam 12 ya. Baik, kita sampai jam 12. Apabila masih berlanjut, kita akan perpanjang. 10 menit aja ya. Adapun acara rapat pada hari ini adalah: pertama, Grand Design Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Bappenas dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, sinergitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan lintas kementerian terkait perlindungan, pemulangan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, pembahasan program Kartu Prakerja. Dan yang keempat, kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait pengupahan pasca terbitnya PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan. Untuk itu, bisakah kita sepakati tamu-tamu kita untuk memberikan paparan tidak lebih dari 10 menit? Yuk. Dari 4 tamu yang ada, yang pertama kami persilakan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Haja Ida Fauzia, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi 9. Yang saya hormati mulai dari kiri, PP2MI yang diwakili oleh Pak Sistama. Yang saya hormati Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Bu Dani, dan seluruh teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya lah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat walafiat. Kepada saya dimintakan untuk menjelaskan 4 pokok bahasan yang saya kira ini semua materi sangat penting, Bu Ketua. Tapi kami dikasih waktu 10 menit, kami akan coba.
menjelaskan grand design, kemudian kebijakan sinergitas kementerian ketenagakerjaan, lintas kementerian terkait perlindungan, pemulangan, dan pemberdayaan pekerja migran. Pembahasan kartu prakerja mungkin akan lebih fokus pada PMO-nya. Dan yang terakhir, kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan, yang saya kira itu materi yang sangat luas sekali, tapi saya akan coba untuk meringkas lebih pendek sehingga 10 menit bisa saya lampaui. Nah, baik teman-teman, itu adalah pembukaan atau sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan terkait ada 4 isu yang dibahas. Namun di sini saya akan skip videonya, saya akan langsung ke materi pengupahan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, teman-teman. Baik teman-teman, kita akan simak sama-sama videonya. Pokok bahasan terakhir kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan tentang pengupahan pasca terbitnya PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pokok-pokok pengaturan bidang pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2021 berisi tentang kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat, variabel penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota, ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kemudian yang ketiga, persyaratan tertentu dalam penetapan upah minimum kabupaten kota, pengaturan upah bagi usaha kecil dan mikro. Yang kelima, upah berdasarkan satuan waktu, dalam hal ini upah per jam. Kemudian yang keenam, pengusaha wajib menyusun struktur skala upah. Yang ketujuh, pencabutan upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November tahun 2020 oleh Gubernur. Dan yang kedelapan, mengamanatkan disusunnya peraturan menteri. Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan pasca terbitnya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Yang pertama, kami akan merumuskan kebijakan pengupahan, kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19 seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021. Kemudian kami harus berkoordinasi dengan KL, dengan Badan Pusat Statistik untuk memastikan ketersediaan data penetapan upah minimum yang berisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat pengangguran terbuka dan media upah, dan penetapan upah untuk usaha kecil dan mikro yang berdasarkan rata-rata konsumsi dan garis kemiskinan. Yang kedua, dengan Kementerian Dalam Negeri kami akan melakukan evaluasi penetapan upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November tahun 2021, memastikan kepatuhan kepala daerah dalam penetapan UMP tahun 2021, memastikan kepala daerah untuk mengikuti kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ini terus berjalan. Kemudian yang keempat, mendorong perusahaan segera menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah di perusahaan melalui bimbingan teknis, penyusunan struktur dan skala upah. Yang kelima, melakukan penyusunan rancangan peraturan menteri yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Kami akan menyempurnakan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, Permenaker Nomor 7 tahun 2016 tentang uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di restoran, Permenaker Nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Kemudian kami juga akan menyusun Permenaker baru tentang pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan. Saya kira bicara tentang pengupahan butuh waktu yang lebih luas, Bu Ketua. Nanti jika dibutuhkan lebih detail, teman-teman di eselon 1 atau 2 akan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 9. Mohon maaf jika menyita banyak waktu karena isunya cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itu adalah pemaparan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, teman-teman. Nah, di sini saya tidak membahas terkait isu prakerjanya, teman-teman, karena di sini rapatnya belum selesai, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi video saya kali ini terkait
rapat terbaru dari DPR RI serta pemaparan dari Menteri Ketenagakerjaan serta diikuti Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan teman-teman pada tanggal 16 Maret 2021. Baik teman-teman, kepada teman-teman yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Baik teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.